Oke, ini materinya untuk hari ini yaitu tentang algoritma ya. Ini kemarin di pertemuan pertama sebetulnya. Biar lebih jelasnya nanti saya jelaskan di sini dulu ya. Tuh, apa sih algoritma itu? Nah, ini. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ini dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang spesifik untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, asal-usul dari algoritma ini apa sih? Dari mana sih? Nah, nih, istilah algoritma itu dulunya berasal dari seorang matematikawan muslim itu bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang hidup pada tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi yang oleh orang barat biasa disebut dengan Al-Khwarizm ya sebagai bapak algoritma. Nah, ini orangnya. Ini Al-Khwarizmi ya. Kemudian untuk struktur algoritma ya. Nih, inti dari algoritma itu tujuannya lah itu untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Makanya muncullah sebuah algoritma. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita buat algoritmanya biar nanti masalah itu cepat terselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah algoritma itu membutuhkan spesifikasi. Ada yang namanya input atau masukan sesuai yang diperlukan. Kemudian ada yang namanya proses. Ini untuk memproses melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahan. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, masalah, buat algoritma, ketemu solusinya. Nah, kalau di pemrograman ada input, buat algoritmanya, baru muncul output atau keluaran. Nah, istilah yang ada pada pemrograman ya, itu ada yang namanya program. Program itu adalah kumpulan instruction atau instruksi set yang akan dijalankan oleh pemroses, yaitu berupa software ya, atau aplikasi istilahnya. Kemudian, algoritma pemrograman adalah merupakan langkah-langkah terstruktur yang tepat dan terperinci yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam proses perancangan sebuah program komputer. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Artinya adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan program komputer. Contohnya adalah bahasa C, bahasa C++, bahasa Pascal, Python, Visual Basic, Java, PHP, dan lain-lain. Nah, untuk yang pelajaran ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ karena lebih ringan, ringan dan cepat. Nah, ini contoh. Contoh bagaimana sih membuat algoritma itu? Nah, algoritma ini contoh adalah membuat algoritma mengirim surat. Itu bisa dibuat. Menulis surat yang pertama. Langkah yang pertama adalah menulis surat. Kemudian langkah yang kedua dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Langkah yang ketiga, amplopnya itu dikasih alamat penerima dan pengirim. Terus yang keempat, amplopnya itu ditempeli perangko secukupnya, perangko 12.000 atau perangko berapa. Kemudian kalau sudah semuanya baru pergi ke kantor pos terdekat untuk dimasukkan atau dikirimkan. Nah, itu salah satu contoh membuat algoritma mengirim surat. Nanti algoritma membuat mengambil uang dari ATM, nah bisa juga dibuat algoritmanya. Artinya adalah langkah-langkahnya. Nah, terus memasak mie instan, nah itu bisa.
bisa dibuat algoritmanya. Nah, saya sambil teman kalian. Selanjutnya, nah itu tadi contoh dari langkah-langkah membuat algoritma. Nanti tugas kalian itu membuat algoritma ya. Oke, selanjutnya struktur. Di dalam algoritma itu ada yang namanya struktur. Ada beberapa yang menjadi struktur utama algoritma. Yang pertama, yaitu algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau ambigu. Ya. Terus yang berikutnya yaitu memiliki masukan atau input atau kondisi awal atau start. Kemudian memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir atau end. Nah, kemudian struktur yang terakhir yaitu algoritma itu harus efektif bila digunakan benar-benar dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan. Jadi gak bulat, ya, gak terlalu panjang, tetapi ringkas. Ya, sama dengan membuat program. Program itu kalau membuatnya terlalu panjang itu tidak disukai. Tetapi kalau membuatnya ringkas, tetapi hasilnya outputnya bagus, nah itu baru namanya program yang baik. Terus selanjutnya, aturan penulisan. Nah, di dalam algoritma itu juga ada yang namanya aturan ya. Jadi nggak boleh sembarangan dalam menuliskan sebuah algoritma. Contoh, ada 3 aturan utama atau 3 step atau 3 urutan ya yang dipakai untuk membuat atau menulis sebuah algoritma. Yang pertama yaitu harus ada judul algoritmanya. Judul algoritma ini apa? Judul algoritma ini adalah mendefinisikan nama program. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya deklarasi. Deklarasi itu adalah kebutuhan alat dan bahan yang akan didefinisikan. Ya. Yang ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi ini adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi untuk memproses alat dan bahan. Nah, sebagai contoh ini, kalian membuat algoritma. Kita membuat algoritma resep puding mutiara. Nah, ini resep ini merupakan judul dari algoritma. Kemudian bahan-bahan ya, ini merupakan bagian dari deklarasi. Ya, ada 1 bungkus tepung kue, 250 gram gula pasir, 1 gelas santan kental, 3 gelas air, 100 gram mutiara, kemudian 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Nah, ini merupakan bahan-bahan. Bahan-bahan ini masuk dalam bagian deklarasi. Kalau judul, ini resep puding ini masuk dalam bagian judul. Kemudian langkah-langkah cara membuatnya itu merupakan bagian dari deskripsi. Ini sudah termasuk ke dalam sebuah algoritma. Nah, cara pembuatan, campurkan tepung kue, gula pasir, santan, tambahkan air, garam, daun pandan, lalu masukkan sambil diaduk-aduk rata. Kemudian masukkan mutiara ke dalam adonan tepung, aduk hingga rata. Kemudian tunggu hingga adonan mendidih dan mengental. Angkat dan tuang dalam cetakan, kemudian dinginkan. 4. Jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan disajikan. Nah, ini sudah masuk dalam algoritma. Gampang kan untuk membuat algoritma? Nah, setelah algoritma ini selesai, nanti kalian ada yang namanya CQD, jadi codingnya, membuat codingnya. Itu nanti. Nah, sebentar ini dulu. Nah, ini masuk dalam algoritmanya.
Jadi bisa disimpulkan, ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi bisa disimpulkan, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Tujuan utama dibuatnya sebuah algoritma itu untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Algoritma memiliki struktur standar dalam penerapannya dan juga memiliki aturan penulisan, yaitu ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Nah, ini untuk tugasnya, setelah kita mempelajari tentang algoritma tadi, nanti kalian membuat algoritma. Tugas kalian adalah membuat algoritmanya dengan dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lakukan. Contohnya apa? Umpama memasak nasi. Nah, langkah-langkah memasak nasi itu apa? Nanti kamu buat kopi dan lain sebagainya. Pokoknya yang pernah kalian lakukan lah. Nah, tugas itu nanti diupload di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Kemudian nanti biar saya buatkan untuk tempatnya ya. Nanti buat tulis dulu di kertas, kemudian nanti setelah itu selesai kalian buat di foto, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Nah, kalian bisa cari literatur atau sumber lain itu di internet ya, bisa di buku kalau punya dan lain sebagainya. Nah, tugasnya kalian nanti adalah membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lakukan. Ya, nggak usah terlalu sulit-sulit, yang gampang aja. Umpamanya tadi membuat kopi, membuat mie instan, kemudian kalau pernah ke ATM mengambil uang di ATM. Cara-caranya ngambil uang di ATM itu bagaimana? Untuk sementara itu dulu, terima kasih saya ucapkan atas waktunya untuk bisa bergabung belajar bersama. Ya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.